Selamat sore Sobat Tani ya. Pada konten kita kali ini saya bahas tentang pengendalian hama orong-orong ya. Hama ini juga hama yang cukup mengganggu bagi tanaman padi, utamanya pada tanaman padi muda ya. Ciri utama dari serangan orong-orong adalah kalau kita lihat semacam ini ya. Ini rumpunnya sudah mengering ya. Ini kalau kita cabut maka rumpun ini terputus ya. Terputus. Inilah yang dimakan oleh orong-orong. Orong-orong memakan sampai putus sehingga padi kita, rumpun padi yang baru kita tanam mengering. Ini banyak semacam ini ya. Inilah contoh serangan orong-orong. Nah, binatangnya kalau pada tingkat serangan semacam ini biasanya adalah jenis orang-orang yang baru saja menetas ya, masih kecil-kecil semacam ini. Ya, ini yang harus kita lakukan pengendalian. Pengendalian orang-orang sebenarnya ada beberapa metode ya. Yang pertama kultur teknis atau mekanis. Jadi pada saat kita pengolahan tanah, usahakan tanah kita genang. Beberapa hari, 4-5 hari harus tergenang penuh. Ini untuk memutus siklus orang-orang agar orang-orang dewasa tidak bertelur pada bongkahan tanah yang hasil kita olah tanah. Tetapi memang karena orang-orang bisa migrasi dengan cepat, biasanya akhirnya yang menjadi sasaran untuk mereka bertelur atau meletakkan telur adalah pematang sawah. Ya, kita lihat di sini rata-rata serangan orang-orang adalah ada di sekitar pematang ya, kiri kanan pematang yang kondisi kering, karena memang dia hanya bergerak pada tanah yang kering ya. Ini memang dilema kadang, kalau kita penuhi airnya serangannya adalah keong mas, sedangkan kalau kita keringkan maka serangannya adalah orang-orang ini. Jadi orang-orang ini cukup berbahaya bagi tanaman padi muda kita, karena memang pada bagian mulutnya ada semacam gigi yang sangat tajam sehingga mereka bisa seperti menggergaji batang tanaman kita di atas akarnya, tetapi yang masih di dalam tanah. Ya. Pengendalian orang-orang bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Untuk mekanisnya, untuk kimianya, salah satunya yang pertama adalah dengan jalan kita melakukan atau memberikan insektisida butiran pada saat bersamaan kita melakukan pemupukan ya. Bisa kita campurkan dengan pupuk yang kita taburkan ke lahan. Ini juga salah satu cara untuk mengendalikan serangan orong-orong. Cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan juga insektisida bubuk ya. Insektisida tersebut bisa kita campurkan dengan misalnya sisa-sisa ampas kelapa yang selesai buat masak ya. Kita campurkan, kemudian kita tebarkan ke lahan. Ya, kita tebarkan ke lahan sehingga orang-orang memakan itu, karena memang itu salah satu makanannya ya, yang dia cari ya, dengan dia makan akan mati ya. Cara yang ketiga yaitu dengan penyemprotan dengan racun kontak atau insektisida kontak ya, bisa berbahan aktif lambda sihalotrin, beta-sifultrin ya, macam-macam yang bisa kita gunakan untuk pengendalian orang-orang ini. Ini sebagai contoh saja untuk pengendalian secara kimiawi ya, kita lakukan dengan insektisida berbahan aktif beta-sifultrin ya, contohnya Sumo 50 EC ini ya. Kalau dengan insektisida ini kita gunakan dengan konsentrasi 1 sampai 2 ml per liter air ya. Jadi
bisa kita gunakan 2 tutup sampai 3 tutup untuk kemasan ini. Untuk penyemprotan ya sobat tani, saya mohon hati-hati untuk bahan aktif betasiflutrin ataupun lambda sihalotrin, karena cairan kimia ini cukup panas, sehingga seperti saya kenakan ini, saya gunakan pelindung dari plastik agar jangan sampai mengenai kulit ya. Harapannya tidak mengenai kulit, utamanya bagian atas, karena sangat panas biasanya efeknya. Kemudian penyemprotannya kita lakukan hanya di sekitar kiri kanan pematang ya, karena memang pada saat kita memasukkan air, orang-orang nanti akan bersembunyi di pematang ya, karena mereka tidak tahan oleh genangan air, mereka pasti bersembunyi di pematang. Oleh karena itu kiri kanan pematang kita semprot, termasuk pematangnya ya. Waktu penyemprotan kita lakukan pada sore hari semacam ini, agar pada malam hari biasanya orang-orang akan berkeliaran, mereka berkeliaran termasuk ya bersembunyi di tanah, memangkas rumpun padi kita ya. Jadi kita lakukan pada sore hari menjelang senja semacam ini. Ya, setelah kita lakukan penyemprotan pada sore hari kemarin, pagi hari kita bisa lihat ya, ini orang-orang yang mati ya. Jadi pengendalian orang-orang sekali lagi bisa dengan cara kultur mekanis maupun dengan cara kimia semacam ini, dengan penyemprotan insektisida berbahan aktif betasiflutrin ataupun lambda sihalotrin ya. Ini untuk mengatasi orang-orang agar tidak mengganggu tanaman kita. Demikian channel saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.